Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para muslimin wal muslimat, pencinta iku tajwid. Ya, sekarang saya mempelajari ilmu tajwid tahap kedua, yaitu membahas permasalahan idgham. Ya Bung, sebelumnya saya minta kepada para bapak dan para ibu yang melihat saya, ada tulisan sub, ya, sub pencet. Tulisan sub ini masih merah, saya pencet, ya, beres. Kalau ini ada jempol yang begini, pencet saja, tes, supaya berteman dengan saya, supaya jangan kelewat pendidikan masalah tajwid. Ya, mari kita bahas yang part kedua yaitu masalah idgham. Idgham itu sebetulnya ada 6. Idgham itu sebetulnya ada 6. Yang pertama, yang nomor 1, idgham bigunah. Ini sudah tidak asing lagi, semuanya tahu. Yang kedua, idgham bila gunah. Ya, masih tidak asing lagi. Tapi kalau sudah begini, yang ketiga idgham syamsiah, nah baru mengenal. Yang keempat idgham misli shogir, baru mengenal. Yang kelima idgham misli kabir, baru mengenal. Yang keenam idgham jinis. Ya, berarti idgham itu ada 6 rentetan. Tapi maka saya ini akan menjelaskan satu persatu. Ya. Ini idgham yang pertama. Wazim bigun natibiyan mula iza kana bikil matin kadun ya pan bida, itu namanya dalilnya tuh. Wazim bigun natibiyan mula iza kana bikil matin kadun ya pan bida. Apabila ada yang namanya tangwan, masih seperti dulu, atau di sini namanya tangwin, atau di sini ada namanya tangwun, atau nun mati, ya, supaya jelas, ya. Contoh aja, namanya 1 ada tangwan, atau ada tangwin, atau ada tanggun, atau ada nun yang mati. Yang mati bertemu dengan huruf yanmu. Pertama namanya ya, yang kedua nun, yang ketiga namanya min, yang keempat namanya yanmu, berarti wawo. Iya. Tuh. Apabila ada tangwan, tangwin, tangwun, nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka dinamakan bacaan idgham biguna. Contoh pertama, ya, dijajar dulu, bertemu dengan nun mati, bertemu nun mati, ya. Pertama nun mati, ini ntar dulu. Pertama nun mati, nun jabar di sini gak apa-apa, apakah di situ nggak apa-apa, yang penting nunnya itu mati. Bertemu dengan huruf yang 4, 1 iya, 2 min, wawo, nun. Contoh nun mati bertemu karya, bertemu begini nih, namanya mati tuh. Bertemu dengan ya, tuh. Sebetulnya di ayat itu man ya, dibacanya man ya, karena nun mati bertemu dengan ya ini adalah wajan biguna, idgham biguna, maka harus dibaca maya. Nah, seperti ini maya. Berarti maya, nunnya ini dibuang,
diganti dengan tasjid. Tuh, ini ada, tasjid dipindahkan ke sini ke ya. Sebagaimana lafal, tuh dibacanya maya, maya. Jadi nun ini dilempar, diganti dengan tasjid, maka dibacanya maya. Tadinya tuh nun min ya. Karena nun mati bertemu dengan ya, maka dinamakan bacaan idgham biguna. Ya, ada pun yang dinamakan idgham, menghidupkan huruf yang di belakang, berarti merupakan huruf singguri. Ya, biguna. Jadi bacanya mai, kata Jawa jembrengeng, ya, jembrengeng. Kata Jawa. Jadi bacanya maya, maya. Tadi nun ini diganti dengan tasjid. Ya. Dah paham. Dengan ini, buat contoh dengan pertama, dengan tanggal. Dibacanya itu malaya, tetap malaya, malai. Di ininya tanggalnya diganti dengan tasjid, malaya, malaya. Tuh, tanggalnya diganti masjid, malaya, malaya. Ajer namanya sama, dibacanya Maria. Tanggun namanya tetap dibaca Maluya. Kenapa dibaca Malui bukan Malun? Karena tanggun bertemu dengan ya, maka dibaca idgham biguna. Tanggun tersebut Maluya dibuang, tanggunya diganti dengan tasjid, maka jadinya Maluya. Tadinya Malun ya, dibuang tanggunya, kadang yang masih ada adalah apes. Jadi Maluya min jaberma lam ya tahiz peseilui ya jaberya Maluya. Tuh, yang tadi begini ya, yang tadi begitu, ininya begini, ini dipindah ke sini, dijadikan tasjid ya. Tuh, jadi bunyinya malui ya, ya. Atau di sininya tuh wawo, wawo. Karena huruf P idgham biguna apa? Wawo. Dibacanya maluwa, tidak boleh dibaca malunwa, tidak boleh. Kenapa? Karena tanggun bertemu wawo, baca idgham biguna. Maluya. Maluwa. Oh, tanggun ini diganti dengan tasjid. Nah, tuh, apes tetap ada di situ. Menja bermalam wowo tasjid pesalu wowo jaberwa maluwa. Tuh, jadi diganti tanggunnya dengan tasjid, dibacanya tadi yang begini tuh dipindah, disinikan menjadi tasjid. Tuh, berarti maluwa. Kenapa bisa begitu? Karena tanggung bertemu keroboh barang idgham biguna. Jadi bacanya maluwa. Tuh. Ya, yang nomor ya, tanggun bertemu dengan min. Contoh, karena ada hurufnya itu ada 4. Temu dengan min, mana ma. Ya, dibaca itu harus malumma, harus mingkem. Malumma
malumma, tidak boleh dibaca malumma, malumma, tidak boleh, harus dibaca malumma. Coba dibaca malum, tidak malun, sebab tanggung bertemu karo min. Min ini adalah huruf idgham biguna, maka harus diganti. Ini yang ditanggungnya tuh diganti dengan tasjid sebagaimana lafal malumma. Oh, baru mengerti ya. Itu namanya idgham biguna. Oke, yang penting tanwin, tanwin mati bertemu yang huruf yang 4 ini, salah satunya apa aja, maka harus dibaca idgham biguna. Ada pengindahan idgham menghidupkan huruf yang di belakang, biguna namanya yaitu dengung. Contoh kayak lafal maluwa, ya, itu namanya idgham biguna. Berbeda dengan idgham bilaguna. Ya. Nomor 2 idgham itu namanya idgham bilaguna, idgham kang tanpa brengeng, ajar Jawa, tanpa brengeng. Hurufnya ada 2. Idgham bilaguna hurufnya ada 2. Lam dengan re, ini huruf idgham bilaguna. Tuh, tadi idgham bilaguna ada 2, ada 4 hurufnya, wawo, ya, min, nun. Idgham bilaguna 2, lam dengan re. Apabila ada tangwan, tawin, tawun, nun mati bertemu karo lam atau re, dibaca idgham bilaguna. Contoh, dibacane mana ini? Ini yang perlu tahu ini. Ini bertemu. Kalau ke situ namanya bertemu. Tangun. Bertemu kalau huruf idgham bilaguna pada lam. Tuh, lam. Diwajanya wasdulla. Wasdulla, tidak boleh dibaca wasdulla, harus wasdulla. Tetap ini tasjid. Dibacanya wasdulla, jangan dibaca wasdulla, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tangun bertemu korolan, bahasa idgham bilaguna, dibacanya wasdulla. Atau dengan re, dibacanya wasdurru, ya, lamun mene wasdurri, ya. Riwen jalamun ininya ganti tangan, tetap wasdarri, tetap ini harus dipegang wasdarri, tidak boleh dibaca wasdarri, tidak boleh, harus diambil. Karena tangan yang satu ini, yang satu dibuang, diurupi tasjid. Jadi wasdarri itu yang namanya idgham tuh begitu. Ya. Kemudian sininya tuh tanwin tetap dibacanya wasdirri. Nah, tetap lam wasdilli. Kenapa? Karena tanwin temu karo lam, huruf idgham biguna. Jadi di kapan anak tambahan tanwin tangun atau nun mati bertemu karo lam re, namanya idgham bilaguna. Contoh kari nun mana dibacanya kun bertemu dengan re, dibacanya kurro. Kenapa dibaca kurro? Ini dibuang tanwinnya diganti kata tasjid. Tuh, kurro, ya. Atau ini bertemu dengan lam, dibacanya kulla. Tuh, itu namanya idgham bilaguna. Kalau sudah menguasai ilmu tajwid, maka insya Allah bacaan itu benar. Karena kalau membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka bacaan insya Allah tidak benar.
Karena bacaan Al-Quran itu kalamullah, maka harus dimuliakan. Pahala satu huruf sampai menjadi 10 malaikat. Untuk apa? Untuk membaca istighfar. Untuk siapa? Untuk yang membaca Al-Quran. Maka pahalanya membaca Al-Quran itu luar biasa. Tapi yang betul bacanya. Tuh, contoh sama begini. Contoh. Dibaca wanghar, ya tidak boleh salah. Kenapa? Nun mati bertemu huruf he. Jadi bacaan idhar wanhar. Tuh dibaca wanhar, salah lagi. Maka harus mempelajari tajwid. Maka saya memberanikan diri, silakan para bapak, para ibu atau anak-anak siapa saja yang membutuhkan pelajaran tajwid, saya siap tuh. Ya, channelnya cuma satu, Ustadz Warham. Channelnya Ustadz Warham. Silakan dipelajari masalah tajwid. Insyaallah terus tajwid selama bulan puasa saya akan mempelajari tajwid. Ini bacaan idhar. Oh, tentu benar. Nah, sekarang sudah tahu bahwa yang dinamakan idgham bila guna apabila ada tanwin mati bertemu huruf yang kedua, yang dua ini, maka dinamakan idgham bila guna. Ya, dah. Sedangkan idgham itu ada 6. Idgham itu ada 6. Kenapa? Karena tajwid itu masing-masing. Ada Hidayatus Sibyan ada, Tuhfatul Atfal ada, itu banyak tuh tajwid itu. Nah, maka kalau ini pelajaran kelas 3 ini saya di madrasah saya pelajaran kelas 3 sudah ada idgham misli itu. Nah, nanti sudah kelas 4 tuh sudah meningkat tajwidnya Tuhfatul Atfal, maka menguasai idgham misli, menguasai idgham jenis ya. Nah, yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bila guna, yang keempat, yang ketiga idgham samsiah. Hati-hati, nama idgham samsiah ini dianggap beres. Ya. Adapun yang dinamakan idgham samsiah apabila ada lam taib itu lam tang tidak ada harkatnya, jabarajernya, bertemu huruf yang bertasydid. Ini kan huruf apa? Huruf he yang bertasydid, yang tasydid, maka dinamakan idgham samsiah. Contoh jadi antara yaum mati jabri yaumin dal ini tidak ada harkatnya. Jadi mungkin laka jabar, laka ajar, ketika laka huruf ini. Ini namanya lam tarik. Nah, lam tarik bertemu dengan huruf dal, huruf yang bertasydid, maka dinamakan idgham samsiah. Sebagaimana lafal yaumiddin, maka yang dinamakan idgham berarti menghidupkan huruf yang belakang. Sampai itu kan panas, maka harus diambil temenan yaumiddin, tidak boleh dibaca yaumiddin, salah. Yaumiddin berarti bukan idgham samsiah, jadi dibacanya yaumiddin. Tuh. Jadi yang dinamakan idgham samsiah apabila ada huruf lam tarik itu alif lam yang tidak ada harkata oranana jabar jere bertemu dengan huruf yang bertasydid, namanya idgham samsiah. Dibacanya yaumiddin, kan maliki yaumiddin, tidak boleh dibaca yaumiddin. Mulanya yang dari imam itu harus betul-betul ngerti Fatihah.
Jangan patuh. Maaf, saya ini bukan bukan saya mengharui pada orang-orang teman-teman saya yang baca Fatihah harus betul-betul benar. Kenapa? Fatihah itu syarat sholat tuh. Yaumiddin tidak boleh dibaca yaumiddin, tidak boleh, harus yaumiddin. Nah nanti ininya dibaca apa lagi? Karena belum diterangkan, nantinya bingung. Nah ini idgham biguna sudah terangkan, idgham bilaguna sudah terangkan, sekarang idgham samsiah. Ya, contoh. Ini namanya lam. Ya. Lam ay alif tidak ada jabar aja. Di sini ada lam, sama mama, tidak ada jabar aja. Lame berupa nyambung dengan p, ya kena. Di sini itu ada jabar. Di sininya ada tasdid, di sininya ada harakat jabar. Maka tidak dinamakan idgham samsiah. Kenapa? Karena cuma ada satu. Bisa hidup. Nah, tasdid ada yang menghidupkan, lapan menghidupkan, ini tidak ada. Ya. Maka ingin hidup ditambah dengan jabar, dibacanya afa. Nah ini idgham samsiah. Kenapa? Karena lam tarik ini bertemu yang bertasdid. Ini gak ada alifnya, ini alif. Tadi kena begini, ya nggak apa-apa. Tuh. Ya nggak apa-apa. Yang penting lam tidak ada jabar, tidak ada ajer, bertemu huruf yang bertasdid, maka diarani itu idgham samsiah. Ya, lam tarik itu menurut orang-orang ngaji lagu sudah udah makrifat, artinya sudah tahu, sudah memberikan tahu, sudah betul. Nah, sama dari sini diambil tuh. Ya, dibaca mafa, ya, mafa. Berbeda lagi ini. Awas, komentar durung, belum ada sampai dengan ini. Kalau ini sedikit lagi Jen. Tapi kalau dengan ini, nih contoh, nih, tuh, bufa. Nah, idgham samsiah, ya. Tapi ditambahin lagi nih, berubah, bukan idgham samsiah. Kenapa? Sini lagi tuh, jangan banyak-banyak. Iya, contohnya, waduh lupa. Iya, contoh ini adalah, iya, adifa, mana adifa? Ya berarti idgham samsiah karena lam tarik bertemu yang bertasdid, ya seperti ini. Itu menandakan ya di mana ada lam tarik bertemu huruf yang bertasdid dinamanya huruf idgham samsiah. Nah, terus yang keempat, aduh ini kayak waktunya sudah ya, idgham misli shogir, idgham misli kabir, dan idgham jenis nanti taraf ketiga. Ya, karena waktunya ini, waktunya kan sudah tidak memungkinkan. Ya, insya Allah dilanjutkan lagi yang akan datang. Dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan mari kita menunaikan ibadah puasa yang sepuas mungkin. Kula nyuwun ampura lan nyuwun dipun paringi doa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.